Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sulistianingsih dengan NIM 2305125996 akan membacakan resensi novel saya yang berjudul 7 Prajurit Bapak. Identitas novel. Judul buku 7 Prajurit Bapak, penulis Wulan Nuramalia, tebal buku 440 halaman, penerbit Media Kita, tahun terbit Februari 2022. Sinopsis, bercerita tentang 7 anak dari seorang pensiunan tentara yang memiliki mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Namun, mereka kerap mendapatkan cibiran karena dianggap tidak melanjutkan budaya turun-temurun keluarga yang mengharuskan semua anak lelaki menjadi tentara. Yoga, anak penengah, yang sedari kecil dianggap tidak memiliki bakat apapun, mematapkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Meskipun mimpinya itu seringkali ditolak oleh kakak-kakaknya sendiri. Di saat Yoga merasa putus asa dengan mimpinya, dia bertemu dengan Lia, seorang gadis introvert yang mampu membangkitkan semangat Yoga untuk mewujudkan mimpinya. Saat suasana sedang hangat-hangatnya, seorang dari masa lalu bapaknya tiba-tiba muncul dan berusaha mencelakai mereka semua. Situasi menjadi semakin rumit ketika Yoga mengetahui masa lalu bapak itu adalah hubungan dengan Lia. Jenis novel. Novel 7 Prajurit Bapak merupakan jenis novel fiksi. Pengarangan atau latar belakang penulis. Wulan Nuramalia, seorang perempuan yang ngefans banget sama tukang seblak. Ini lahir di Ciamis tanggal 1 September. Selama tinggal di bumi, Wulan sudah 5 kali ganti cita-cita. Pertama, waktu SD dia ingin sekali menjadi salah satu member Ciribel. Kedua, waktu SMP dia ingin jadi guru matematika tetapi tidak jadi karena nilai ulangannya selalu di bawah angka 7 alias kemusuhan sama angka. Ketiga, cita-citanya ingin jadi guru biologi tetapi tidak kesampaian karena waktu dia daftar kuliah dia malah belok ke Fakultas Kesehatan dan masuk ke program studi keperawatan. Terakhir, cita-citanya ingin menjadi penulis. Sebuah tulisan yang nantinya bisa dibaca oleh jutaan pasang mata. Penilaian kualitas buku. Kelebihan dari novel ini cukup banyak. Pertama yaitu pada bagian cover. Bagian cover cukup elegan dan disertai gambar 8 laki-laki dan 1 perempuan di mana gambar tersebut menggambarkan keluarga Pak Cahyo dan istrinya dan ke-7 putranya. Kedua, penggambar tiap karakter yang tepat sehingga terasa nyata dan hidup. Terlebih tokoh anak sulung bernama Dava yang merupakan seorang pelaut. Ternyata tokoh tersebut merupakan karakter sang kekasih dari novel ini. Dan juga tokoh yang bernama Wulan merupakan karakter dari penciptanya sendiri. Ketiga, pesan yang disampaikan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan para pembaca. Bahkan alur dan endingnya novel ini benar-benar membuat para pembaca menitikkan air mata. Karena alur yang sangat menyentuh hati dan membuat pembaca ikut merasakannya. Kekurangan pada novel ini yaitu terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa daerah yang memungkinkan ada beberapa pembaca yang tidak memahaminya. Analisis unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Novel 7 Prajurit Bapak bertema tentang perjuangan. Perjuangan dalam mengejar mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Tokoh dan penokohan. Bapak Cahyo, penyayang, penasehat, homeboy Persib, perhatian. Mama Wendy, cantik, baik, pengertian, dan ramah. Arma Yoga, anak keempat, pecicilan, keras kepala, bucin, lucu, banyak tingkah. Dava Bahari, anak sulung, seorang pelaut, paling receh, setia, positif vibes. Randy Firmansyah, anak kedua, galak, keras kepala, suka boneka momin, emosian. Raga Iswana, anak ketiga, playboy, ganteng, badan kekar. Iqbal, anak kelima, lemah lembut, baik, santai, mudah sakit hati. Rai, anak keenam, tidak manja dibanding Putra, jenius. Putra, anak bungsu, manja, anak bontot, cengeng. Wulan, pacar Dava, baik, mahasiswa kedokteran. Jessica, pacar Randy, baik, pekerja kantoran.
Arum Pacaraga cantik baik berkerudung. Lia Pacaroyoga cantik matanya sipit baik psikis terganggu. Mang Ipul penjual cilok pelit. Dikta ketua BEM suka sama Lia baik berwibawa. Rasnoto angkuh tidak sopan licik pembohong. Sinta anak Rasnoto pemabuk. Joni dan Jeffrey senior raga. Om Kia kerabat jauh bapak tidak sopan. Ayah Lia kasar terobsesi dengan uang pendendam dan cuek. Biina istri Mang Ipul, Asep anak Mang Ipul, Saka ketua himpunan, Gisel suka dengan yoga cantik baik, Tante Airin, Tante Seni, Tante Juwita, Wina Ardiansa, Lucky, Andi, Yaya. Alur, novel 7 prajurit bapak menggunakan alur maju karena peristiwa dalam cerita bergerak maju di mana mulai perkenalan tokoh hingga penyelesaian. Konflik dimulai ketika semua anak Pak Cahyo tidak ada satupun yang akan memenuhi profesinya menjadi seorang tentara. Mereka memilih mengejar mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Mereka mendapatkan cibiran karena dianggap tidak melanjutkan budaya turun-temurun keluarga. Hingga bapak pergi, tak satu pun yang dapat memenuhi keinginan bapak menjadi anaknya sebagai abdi negara. Yoga memiliki mimpi menjadi seorang penulis, seringkali direndahkan termasuk oleh keluarganya. Seorang dari masa lalu bapak datang dan berusaha mencelakai keluarga bapak. Klimaksnya, begitu bapak pergi, banyak masalah datang bertubi-tubi dan masalah keuangan yang merosot hingga yang paling mengagetkan yaitu dalang dari orang yang membunuh bapak, yaitu orang tua dari gadis yang Yoga cintai. Hingga suatu hari kekacauan itu semakin menjadi. Yoga hendak pergi menolong Lia yang sampai dipukul oleh ayah Lia. Namun naas nasib baik tidak berpihak kepada Yoga. Kedua adik bungsunya mengikuti Yoga dan kini putra menjadi korban keberingasan ayah Lia. Anti klimaksnya, Yoga akan fokus kepada keluarga dan mimpinya sebagai seorang penulis. Yoga mengikuti lomba menulis novel terbaik dan siapa sangka nama Yoga keluar menjadi pemenang terbaik. Walaupun Yoga sudah tiada, akan tetapi ia dapat mewujudkan mimpinya menjadi penulis, walaupun Yoga belum sempat melihat dan memeluk buku karyanya itu. Adik bungsunya berhasil mewujudkan mimpi bapak bahwa salah satu dari anaknya harus ada yang meneruskan profesinya. Endingnya, sad ending. Karena pemeran utamanya yaitu Yoga meninggal dunia, tetapi dia meninggal dalam keadaan telah berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang penulis walaupun dia belum sempat memeluk novelnya tersebut. Gaya bahasa yang pertama itu majas repetisi. Percuma Iqbal kuliah kesehatan kalau nggak bisa rawat bapak. Kata percuma itu merupakan pengulangan kata. Kedua, majas hiperbola. Bohong, bagaimana bisa kamu mengingatnya di saat kamu sendiri dalam keadaan tak sadar? Kalimat tersebut menggunakan majas hiperbola, yaitu penyajian ekspresif yang berlebihan atau melebih-lebihkan suatu hal. Ketiga, majas tautologi. Banyak gaya, banyak bercanda, dan pecicilan. Menggunakan majas tautologi yaitu penyampaian suatu gagasan atau informasi dengan cara menyatakan sesuatu yang seharusnya sudah jelas atau sudah terkandung dalam pernyataan itu sendiri. Sebenarnya sudah mencakup arti bahwa ada beragam gaya, banyak bercanda, dan banyak pecicilan. Keempat, majas perbandingan atau simili. Yang keempat, majas perbandingan atau simili. Widih, kalau dibanding kakak senior itu jelas gue lebih gagah. Kalimat tersebut menggunakan majas perbandingan. Ungkapan kalau dibandingkan kakak senior itu jelas gue lebih gagah menunjukkan perbandingan antara diri sendiri dengan kakak senior dalam hal kegagahan. Kelima, majas ironi. Udah tahu bokek, ngapain benerin ban motor sambil diservis segala. Ungkapan di atas mengandung ironi karena meskipun orang tersebut sudah sadar bahwa sedang kekurangan uang, ia masih melakukan perbaikan ban motor dan servis yang seharusnya memerlukan biaya. Ironinya terletak pada kontras antara kesadaran tentang kondisi keuangan dan tidak yang seolah-olah bertentangan dengan situasi tersebut. Majas personifikasi. Lia, kamu adalah tokoh utama dalam ceritaku. Jika aku menyerah dan melepaskan kamu begitu aja, berarti aku pecundang. Kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi, yaitu memberikan sifat atau karakter manusiawi pada sesuatu yang bukan manusia.
Majas hiperbola atau sindiran, otak lo udah pindah ke lutut ya? Menyatakan bahwa seseorang dianggap bodoh atau tidak berpikir dengan baik. Ungkapan seperti otak pindah ke lutut digunakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau kekecewaan terhadap keputusan atau tindakan seseorang. Majas kontradiksi, yoga kata kamu anak perempuan itu selalu menyadarkan kepalanya pada bahu tegas ayah. Dan ayah akan membiarkan anak perempuannya menangis membasahi bahunya. Tidak kenapa. Kenapa bahu ayahku terlampau jauh untuk aku bersandar? Ungkapan bahu ayahku terlampau jauh untuk aku bersandar menunjukkan pertentangan antara harapan untuk bersandar pada bahu ayah sebagai tempat pelindungan dan kenyataan bahwa bahu ayah terasa jauh atau tidak dapat dijangkau. Ini menciptakan nuansa konflik atau ketidaksesuaian dalam perasaan dan kenyataan. Majas perbandingan dan sindiran. Lo ngapain sih ga mondar-mandir kayak setrika kesambet lo? Ungkapan mondar-mandir kayak setrikaan membandingkan gerakan atau perilaku seseorang dengan setrikaan yang bergerak balik-balik. Penggunaan istilah kesambet mungkin digunakan sebagai sindiran atau ekspresi keheranan terhadap perilaku tersebut. Latar waktu pagi hari. Pagi Komandan sapa Mang Ipul, tetangga sebelah yang tengah bersiap untuk jualan cilok. Siang, tepat jam 1 siang, Iqbal selesai mengikuti perkuliahan di kelasnya. Waktu sore, selepas maghrib, semua orang masuk ke kamarnya masing-masing. Latar waktu malam, tapi malam ini entah apa yang membuat Yoga bisa-bisanya sampai di halaman rumah kosan Lia. Sekitar jam 8 malam, Yoga kembali ke rumahnya. Latar tempat, kamar Yoga. Yoga terbangun setelah mendengar bunyi peluit yang bapaknya tiup dari halaman rumah. Setelah semuanya berganti pakaian, dia dan kembali ke halaman. Bapak menginstruksikan agar anak-anaknya tidak boleh ada yang tertinggal. Ruang tengah. Bapak duduk di depan televisi. Ruang makan. Kini mereka semua berkumpul untuk sarapan pagi. Kamar Randy. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Yoga mengintip dari luar sebelum masuk. Memang benar, kini Randy nampak sibuk dengan laptopnya. Teras rumah. Yoga mendapati bapak sedang duduk di bangku teras rumah. Belakang rumah, "Pa, Ma, si Ujang sakit," teriak Putra dari belakang rumah. Dapur, "Pokoknya Mama gak mau tahu Mas, jangan sembarangan cari cewek," ucap Mama ketus. Mama yang kini sedang mengulek sambal itu pun tampak mengarahkan semua emosinya pada tumbukan cabai. Kos Lia. Lia kini telah kembali ke kamar kosannya. Kamar Lia, setelah masuk ke dalam kamar, Lia tampak terdiam sembari menunduk. Bengkel satu-satunya bengkel yang masih buka hanyalah bengkel di depan kampus. Alun-alun Bandung. Keduanya berhenti di alun-alun Bandung. Rumah Lia. Kini di ruangan tengah hanya ada Yoga, Mama Lia, yang Yoga ketahui namanya adalah Dewi. Rumah Mang Ipul. "Assalamualaikum Bi," sapa Lia pada istri Mang Ipul yang sedang menyapu di teras. Angkringan kopi. Yoga melangkah cepat menuju sebuah angkringan kopi pinggir jalan yang lumayan terkenal di Bandung. Rumah almarhum nenek. Ternyata Raga berada di rumah almarhum nenek. Rumah sakit. "Hehe, punten Pak, Bu, ini teh saya lupa kalau lagi di rumah sakit," kata Yoga sedikit memukul badannya. Kamar jenazah. Betapa terkejutnya dia melihat Raga berdiri di depan pintu ruang bertulisan kamar jenazah. "Ruang ini Bapak bangun ya," katanya komandan. "Itu kuat, kalau beneran kuat Bapak bangun." Makam. Selesai memakamkan jasad Bapak, sebagai tetangga yang mengantarkan lantas pulang ke rumah masing-masing. Makam Bapak. Yoga masih termenung di depan makam Bapak. Kandang ayam. Putra masih termenung di depan kandang ayam. Warung bakso Mama. Untuk pertama kalinya Lia bisa menginjakkan kakinya di warung bakso Mama. Ranca Upas. Tempat yang Yoga dan Gisel pilih untuk bertemu di hari ini adalah Ranca Upas. Yang ini adalah tempat untuk camping. Ruang operasi. Sampai di depan ruang operasi, Dava langsung meluk tubuh Iqbal yang sedang menangis perang-perang, sementara Raga hanya termenung di ujung koridor. Ruang operasi itu tertutup rapat oleh tulisan "Operasi sedang berlangsung". Liang lahat. Kini Dava, Randy, dan Raga sudah berada di liang lahat. Latar suasana keributan. Tak lama setelah Dava berkata itu, terdengar keributan dari dapur. "Khawatir kalau berangkat lebih awal abang nanti tidur di mana?" Heboh. Sesi rumah dibuat heboh oleh rengekan Putra, ayam kesayangannya si Ujang sepertinya sedang terserang meriang. Emosi. "Otak lo udah pindah ke lutut ya?" jawab Raga penuh emosi. Kesal, tidak mau berlarut-larut dalam kekesalannya, Yoga kembali memfokuskan pikirannya pada cerita yang dibuat. Semangat.
Dengan semangat Yoga mengiyakan ajakan sang gadis pujaannya itu. Kecewa. Pulang dengan kecewa, Yoga menancap gas motornya dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari biasanya. Canggung. Keduanya nampak canggung. Padahal biasanya Yoga kan banyak bicara. Muram. Loh, ditekuk juga mukanya. Kenapa? Sedih. Kamu kenapa? Jangan nangis. Senang. Mendengar itu hati Yoga sangat senang. Rasanya ingin sekali dia berteriak sekarang. Kaget. Hah, serius? Tanyanya mereka semua dengan kompak. Bapak Mama Mas Randy, Putra, bahkan Bang Raga, Iqbal, dan Ray yang sedang di dapur pun ikut terkaget sampai-sampai mereka berlari ke ruang tengah. Panik. Yoga, aku harus gimana? Lia panik. Terkejut. Cahyo, baik Mama, Yoga, Iqbal, serta Putra dikejutkan dengan suara teriakan dari luar. Marah. Raga melewati lorong dengan wajah sangar, nafas yang terengah-engah dan kasar. Giginya dia geretakkan, seorat matanya bergetar dan memerah. Bangga. Hormat, lapor Komandan Prajurit ke-6 Bapak saat ini sedang lulus menjadi seorang pilot, laporan selesai. Terharu, setelah keduanya melakukan hormat, haru tangis tiba-tiba pecah, tak lepas Mama mencium kedua anak bungsunya, entah sejak kapan mereka sudah jadi dewasa. Sudut pandang, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis menyebutkan tokoh dengan nama mereka. Amanat, jangan pernah berhenti mengejar mimpi, apapun yang terjadi, mimpi itu harus diperjuangkan, meski banyak sekali cobaan yang datang. Unsur ekstrinsik. 1. Nilai moral. Pesan moral dalam novel ini adalah pentingnya menghargai setiap momen dan orang yang kita miliki dalam hidup. Karena takdir bisa merubah segalanya secara tiba-tiba. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa kehilangan bukanlah akhir segalanya. Dan kehidupan terus berlanjut dengan perubahan yang tak terduga. Melalui perjuangan dan impian, Yoga pesan moral yang mengajarkan tentang ketekunan, keberanian, dan arti menjalani hidup dengan penuh semangat. Nilai sosial. Yang pertama, tolong-menolong. Ya udah, berapa meskipun sepertinya terpaksa, Yoga membayarkan motor milik adiknya itu. Nilai suka menolong yang dilakukan oleh Yoga terhadap adiknya muncul dari kesadaran hatinya. Apalagi dalam posisi tersebut adiknya sangat membutuhkan bantuan. Yang kedua, kasih sayang. Terima kasih karena kalian telah terlahir ke bumi sebagai anak Bapak. Nilai kasih sayang yang ditunjukkan oleh tokoh Bapak dalam novel tersebut terlihat dari bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang tersirat dalam ucapan terima kasih. Selain itu, dari ucapan itu pula nampak sikap penuh sayang dari seorang bapak terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, memberi nasihat. Abang kalau direndahin sama orang gak usah dilawan, karena sudah jelas sebenarnya orang itulah yang lebih rendah dari abang, karena abang percaya kalau orang berpendidikan gak mungkin merendahin orang. Pada kutipan di atas nampak jelas bahwa nilai suka memberi nasihat yang dilakukan oleh tokoh ayah kepada anaknya bernama Yoga bertujuan untuk memberikan solusi kepada Yoga terkait dengan masalah atau kendala yang Yoga alami. Peduli. Gue bakal pastiin dia aman sampai kosan. Lo yang kuat ya, gue tahu ini berat tapi lo harus tegar. Berdasarkan kutipan di atas terlihat Dika sangat peduli dengan kondisi yang dialami oleh Yoga. Atas dasar itu, Dika memberikan penguatan kepada Yoga untuk tetap tegar dalam melewati semua ini. Kesimpulan, novel ini sangat cocok untuk dibaca karena ceritanya yang sangat menarik dan tidak terkesan membosankan. Novel ini juga banyak mengajarkan tentang pembelajaran kehidupan yang cocok untuk dijadikan pedoman bagi pembaca yang membaca novel ini. Novel ini juga membuat pembaca merasakan berbagai macam emosi yang sangat menarik untuk para pembaca. Kekurangan dari novel ini tidak menutupi banyak kelebihan yang ada dalam novel ini. Sekian video resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.